2026 baru sampai Maret, tapi game RPG anime udah mulai bermunculan. Dan yang aneh, nggak semua datang dengan hype besar. Ada yang langsung jadi pesaing Genshin, tapi ada juga yang baru rilis beberapa hari lalu. Bahkan ada yang diam-diam muncul tanpa banyak yang sadar, alias hidden game. Dan di video ini kita bakal bahas 5 game RPG anime terbaru dari yang paling hype sampai yang paling misterius. Dan kita mulai dari yang paling besar dulu. I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. The Seven Deadly Sins Origin. Ini dia game anime yang katanya bisa ngelawan Genshin. Tapi pas aku lihat gameplaynya, ini beda banget sih. Dan jujur, lebih ambisius dari yang aku kira. Dan Mabel akhirnya balik lagi lewat The Seven Deadly Sins Origin, sebuah open world action RPG yang bener-bener ngambil langkah beda dari game anime kebanyakan. Bukan sekedar adaptasi anime, tapi ini cerita baru yang fokus ke Tristan, yakni anak dari Meliodas dan juga Elizabeth. Jadi bahkan kalau kamu udah nonton animenya, tetap ada hal baru di sini. Yang bikin langsung kerasa beda itu adalah dunianya. Britania di sini luas banget untuk hidup. Kamu nggak cuma jalan-jalan doang, tapi bisa lawan monster raksasa, mancing, masak, sampai nemuin hidden secret di mapnya. Dan karena ini open world, kamu bebas eksplorasi dengan berbagai cara. Bukan map kecil yang dibatasi. Nah, ini bagian yang paling seru. Combatnya full action, bukan turn based, bukan idle. Kamu bisa combo skill cepat, switch karakter di tengah battle, bahkan bikin chain attack dari satu tim. Nah, serunya, quick swipe dalam game ini nggak ada cooldownnya. Yes, nggak ada energinya juga. Dan yang bikin satisfying tuh, tempo battlenya tuh cepet banget guys. Satset tanpa jeda panjang. Ditambah lagi animasi ultimate yang bener-bener niat. Dan boss battle lawan musuh gede yang nggak bisa asal spam skill. Secara visual, ini game anime banget. Colorful, clean, dan efek skillnya juga wah banget. Bahkan beberapa orang langsung bandingi sama Genshin Impact. Tapi vibe-nya di sini lebih ke anime sinematik dan juga fast combat. Dan yes, game ini juga ada COP, jadi kamu bisa main bareng teman buat dungeon atau explore bareng. Plus, kamu bisa build party sendiri dan bebas swap karakter sesuai gaya bermain kamu. Tapi minusnya, XP karakternya malah sharing ini mah. Nggak satu karakter 1 XP, tapi satu party 1 XP. Buat sekarang, game ini udah tersedia di platform kayak PS5 dan juga PC. Dan untuk versi mobilenya, rilis global sekitar 23 atau 24 Maret nanti. Yap, besok guys. Termasuk ini game juga support bahasa Indonesia. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. Star Savior Global. Nah, kalau kita tadi bahas game open world gede, sekarang ada game yang justru kebalikannya, turn based, tapi punya satu hal yang bikin dia nggak kerasa ngantuk. Dan akhirnya game ini baru banget rilis global tanggal 19 Maret kemarin, setelah sebelumnya lebih dulu hadir di Korea dan juga Jepang. Ini dia Star Savior Global, RPG anime dengan tema futuristik di mana kamu berperan sebagai kapten yang memimpin tim bernama Savior. Mereka di sini semacam pasukan elit yang punya kekuatan buat ngelawan ancaman misterius kayak Voidborn. Secara gameplay, ini game turn-based RPG. Sekilas mirip game kayak Honkai Star Rail, tapi bedanya di sini battlenya nggak terasa kaku. Nah, ini dia yang bikin beda. Ada fitur burst, tapi burst di sini kayak mode enchantment gitu, yang bikin skill kamu berubah jadi lebih kuat lagi. Di sisi visual, ini salah satu yang paling niat banget. Animasi ultimate-nya bener-bener sinematik. Tiap skill tuh eye-catching banget, dan tiap-tiap karakter juga punya gaya yang berbeda-beda. Uniknya lagi, MC di sini nggak cuma jadi pajangan, dia juga bisa ikut battle dan punya skill sendiri. Jadi total party kamu ada 4 karakter ditambah MC yang aktif. Tapi yang bikin game ini beda justru di luar battlenya. Ada sistem training dan simulasi karakter yang bahkan ngingetin kita ke game kayak Uma Musume. Kamu harus jaga mood karakter, atur latihan, bahkan bangun progression mereka. Jadi ini bukan sekedar login, auto, selesai. Enggak. Fantamon. Tapi kalau kamu ngerasa game tadi masih terlalu mikir strategi, sekarang kita masuk ke game yang jauh lebih santai, bahkan bisa jalan sendiri. Yap, idle. Dan yang menarik, game ini bukan cuma idle biasa, tapi kamu bisa main bareng player lain dari seluruh dunia secara real time. Ini dia Fantamon, game RPG anime yang sempat rilis di US sekitar 12 Maret 2026 dan langsung lumayan ramai di awal perilisannya. Karena ya, ini beneran game santai, bahkan tampilannya aja ini potret. Dari first impression aja, dunia dalam game ini tuh adem banget dilihat. Visual
Visualnya colorful, ringan, dan environmentnya tuh chill banget guys. Jadi beda tuh sama vibe game sebelumnya yang lebih serius atau strategis. Tapi karena ini game idle, fokusnya bukan di control battle, tapi lebih ke build karakter, item progression, dan juga optimasi party. Nah, yang bikin menarik, game ini juga punya sistem pet yang disebut Phantamon. Kurang lebih kayak konsep Monster Collection gitu dah, dimana mereka bisa bantu kamu di battle dan jadi bagian penting dari strategi tim kamu. Dan ini yang paling beda, game ini pakai global server real time, jadi kamu bisa main bareng player lain dari berbagai negara, plus push leaderboard, bahkan team up langsung dalam satu squad, jadi bisa party bareng player lain. Jadi walaupun idle, kamu gak ngerasa main sendirian. Walaupun sekarang masih rilis di US, kamu bisa download gamenya pakai VPN, dan habis download, kalian gak perlu VPN lagi buat main gamenya. Go back. We like all the same tracks. Listen all night in the sheets all black. Said I'm falling fast. Don't remember life before you. Day of Promise. Tapi kalau tadi gamenya santai dan di US, sekarang kita masuk ke game yang justru rilis diam-diam. Dan bahkan banyak yang nggak sadar kalau game ini udah ada. Dan yang bikin aneh, game ini sebenarnya udah rilis 2 tahun yang lalu, tapi hilang gitu aja, dan sekarang tiba-tiba muncul lagi versi barunya. Ini dia, Day of Promise. Yap, game ini sekarang rilis lagi, tapi masih terbatas di region Taiwan doang, dan belum benar-benar global. Dari segi gameplay, ini full auto battle. Jadi karakter kamu bakal langsung nyerang sendiri. Kamu bisa bawa sampai 6 karakter termasuk MC. Dan justru MC ini jadi titik paling penting. Kalau dia kena, bisa bahaya. Jadi posisinya agak mirip kayak Tower Defense, dimana kamu harus jaga line supaya nggak jebol. Dan jujur aja, battlenya itu chaos banget guys. FS skill di mana-mana, karakter keluar masuk, ultimate-nya nyala terus. Tapi justru itu yang bikin seru, rame, dan juga satisfying dilihat. Walau secara mekanik ini sederhana, tapi animasi ultimate-nya itu eye-catching banget guys. Dan seperti game gacha pada umumnya, tujuan utamanya ya ngumpulin karakter, build tim yang kuat, dan tentu saja koleksi karakter favorit kamu. BTW bagi yang mau coba bisa download langsung di Play Store Taiwan dan pakai Gmail Taiwan buat masuk gamenya. Nah, kalau mau buat Gmail baru harus pakai VPN Taiwan juga ya. Our first date, you're so fine. I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel Dynasty Soul. Tapi dari semua game tadi, yang satu ini mungkin yang paling random, karena dia muncul tiba-tiba di Play Store, bahkan ada di Play Store Indonesia juga, tanpa banyak yang sadar. Game ini sebenarnya sempat rilis di beberapa region sebelumnya, tapi baru sekarang resmi masuk ke Indonesia di tanggal 11 Maret 2026. Ini dia Dynasty Soul, sebuah side-scrolling action RPG dengan gameplay yang jujur aja satset banget. Fokus utama dalam game ini ada di combo combat. Kamu bisa spam skill cepat, chaining attack, dan switch karakter di tengah fight. Dan ini yang bikin lagi, tempo battlenya itu cepat banget guys. Musuh datang langsung diajar, FS skillnya langsung meledak, dan hampir nggak ada jeda panjang. Bener-bener tipe game yang cocok buat kamu yang nggak suka gameplay lama atau nunggu giliran. Dari segi visual juga lumayan niat, walaupun saya scrolling, tapi FS skillnya itu ramai dan satisfying banget. what a hell of a view. Jadi dari kelima game ini, semuanya punya gaya yang berbeda-beda. Ada yang open world gede, ada yang strategi, ada yang idle santai, sampai yang tiba-tiba muncul kayak gini. Nah, sekarang pertanyaannya, dari semua game tadi, mana yang paling bikin kamu penasaran buat dicoba duluan? Atau ada game lain yang menurut kamu lebih worth it masuk ke list ini? Race. So catch me if